Baik anak-anak, tugas kalian minggu ini membuat proyek yang membahas tentang bahasa dan sastra yang bisa hidup di era digital. Kenapa? Karena banyak bahasa dan sastra itu yang sudah mati di era sekarang. Paham? Ibu, rasanya sulit deh. Zaman sekarang semua orang lebih tertarik kepada konten pendek daripada membaca sastra panjang. Siapa yang masih peduli ini puisi atau cerita rakyat? Nah, justru itu Ran. Dunia digital bisa bikin sastra makin luas. Bayangin, cerita rakyat bisa jadi video animasi dan podcast yang keren. Tapi Dim, itu bukan lagi sastra murni. Itu hiburan, nilai bahasanya itu bisa hilang. Atau justru hidup lagi, tapi dengan cara yang baru. Kalian punya sudut pandang yang menarik. Coba buktikan dalam proyek ini. Sastra tak akan pernah mati, hanya perlu cara baru untuk bisa menghidupkan kembali. Masih nulis puisi di buku. Dunia sudah pindah ke layaran. Buku punya aroma yang gak bisa kamu unduh. Tapi like dan share bisa bikin puisimu dibaca banyak orang. Nih, aku bikin konsep aplikasi, namanya Bahasaku. Wadah buat anak muda upload puisi, cerita rakyat, makna kata daerah, semuanya dalam bentuk digital. Serius, kamu pikir orang bakal tertarik? Kalau dikemas menarik ya sastra bisa viral juga. Kalau begitu, aku bantu isi kontennya. Soalnya aku punya banyak cerita rakyat dan puisi dari daerahku. Gimana? Deal, kamu isi jiwanya, aku buat teknologinya. Oke. Kami membuat platform Bahasaku, tempat sastra dan budaya hidup lewat teknologi. Kami percaya, bahasa bukan sekadar alat bicara, tapi juga jembatan antar generasi. Dan di era digital, jembatan itu bisa menjangkau siapapun. Inilah yang saya maksud. Budaya tidak ditinggalkan, tapi dikembangkan. Teknologi itu jangan jadikan musuh, tapi jadikan sahabat bagi sastra dan bahasa. Oleh sebab itu, marilah kita kembangkan teknologi dalam bentuk bahasa dan sastra. Bahasa adalah cermin jiwa bangsa, dan di dunia yang serba digital, kita hanya perlu cermin baru agar jati diri tetap terlihat. Tapi Dim, itu. Kat kedua apa ganti? Tahan 1, 2, 3. Tapi Dim, itu. Wah.